Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik bersama Bapak Dona Aji Krisworo. Beliau adalah guru mata pelajaran Teknik Elektronika Industri, dan hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi Pak Dona. Jadi nanti seperti ini Pak Dona. Kegiatan supervisi ini ada 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Jadi kegiatan ini awal ini adalah pra-observasi dulu sama Pak Dona. Di sini saya ingin nanti berbincang-bincang sedikit masalah persiapan Pak Dona nanti ketika akan melaksanakan observasi berikutnya. Oke ya Pak Dona? Oke Bu. Silakan Pak Dona, kira-kira untuk kegiatan observasi besok itu tujuan dan pembelajaran ini bisa Pak Dona ceritakan nanti, kemudian bagaimana strategi pembelajaran yang akan Pak Dona lakukan di kegiatan PTN. Silakan Pak Dona. Oke, terima kasih Bu Linda. Ya. Untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan itu nanti di kelas 11 Teknik Elektronika Industri, itu di mata pelajaran pemrograman sistem embedded. Saya sudah merancang 3 tujuan pembelajaran Bu. Yang pertama itu ada peserta didik mampu merancang sistem minimum mikrokontroler Atmega. Yang kedua, peserta didik mampu merancang sistem minimum Arduino. Dan yang selanjutnya itu ada peserta didik mampu menggambarkan sistem minimum node MCU. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Jadi ada kisaran 3 tujuan pembelajaran untuk pertemuan itu ya Pak Dona. Iya. Jadi dari tujuan pembelajaran yang sudah Pak Dona rancang, kemudian area pengembangan apa tujuan pembelajaran Pak Dona ini ke arah mana? Oh ya, untuk area pengembangannya nanti kita bagi menjadi 2 area. Yang pertama di pengetahuan, yang kedua itu ada di keterampilan. Untuk di pengetahuannya nanti kita fokuskan ke peserta didik itu mampu memahami masing-masing komponen yang akan kita pelajari. Mulai dari sistem mikrokontroler dan Arduino itu sendiri, dia harus tahu strukturnya seperti apa. Selanjutnya di keterampilannya nanti peserta didik ini kita akan kembangkan untuk praktikumnya, ya, proyeknya yaitu membuat sistem minimumnya. Berarti area pengembangan yang akan Pak Dona lakukan nanti berarti di pengetahuannya 1, di keterampilannya 1. Di pengetahuannya akan lebih memahami komponen-komponen apa di mikrokontrolernya ya Pak Dona. Kemudian yang di keterampilan bagaimana mengoperasikan atau menerapkan sistem mikrokontrolernya. Oke Pak Dona. Kemudian kira-kira nih strategi pembelajaran yang akan Pak Dona lakukan seperti apa? Kalau untuk strategi yang jelas kita nanti akan menerapkan strategi berdiferensiasi Bu, berdasarkan minat siswa, dan integrasinya dengan kompetensi sosial dan emosional. Ya. Selanjutnya nanti kita juga akan bagi ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan keaktifan dan keterampilan siswa di dalam kelas. Seperti itu. Berarti nanti Pak Dona ketika melakukan strategi pembelajaran, Pak Dona kelompokkan anak itu bukan secara berdiferensiasi ya, kemudian terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosionalnya. Dan juga Pak Dona nanti membagi kelompok-kelompok tersebut kepada sesuai dengan minat dan keterampilan anak itu ya, keaktifannya mungkin juga ya Pak Dona. Kemudian untuk masalah bagaimana ini Pak Dona model pembelajarannya yang dipakai? Untuk model Bu, kita karena ini banyak nanti anak akan banyak praktikum, kita fokuskan nanti menjadi project based learning. Ya, kita nanti akan bagi juga ke dalam kelompok-kelompok diskusi. Sebelum kita melakukan praktikum, kita akan bagi menjadi kelompok-kelompok untuk berdiskusi terlebih dahulu. Setelah itu mungkin nanti kita akan bagi juga ke kelompok-kelompok untuk melakukan praktikum. Iya, jadi base-nya kita akan menggunakan project based learning. Metode pembelajaran itu oke ya Pak Dona. Kemudian metode pembelajaran ini Pak Dona.
seperti apa Pak Dona Iya. menambahkannya? Untuk metode seperti modelnya tadi Bu, kita akan lakukan diskusi dulu. Kita akan diskusi dengan cara membagi kelompok. Setelah itu kita juga akan mengadakan sesi tanya jawab nanti. Setelah itu nanti juga kita akan buat penugasan di masing-masing anak. Oh, seperti itu ya Pak Dona. Selanjutnya Pak Dona, ini untuk masalah media pembelajarannya lagi nih Pak Dona. Apa yang Pak Dona pakai untuk melaksanakan pembelajaran ini? Untuk media nanti yang jelas kita gunakan laptop sebagai alat perantaranya Bu. Kita juga akan tampilkan presentasi PowerPoint. Ya, Selain itu juga kita ambil video pembelajaran ya. dan kita juga siapkan LKPD untuk bahan penugasan anak-anak tersebut. Nah, ini kira-kira seperti ini Pak Dona, kita kan akan melakukan observasi nih. Observasi ini kira-kira hari apa Pak Dona, kemudian tanggal berapa, kemudian di jam keberapa nanti kita bisa untuk saling berobservasi nih Pak Dona. Kebetulan untuk jadwal di mapel saya ini ada di hari Kamis Bu, tanggal 30 November. Dan itu saya mengajar dari jam pertama sampai jam ke-6. Kalau jamnya itu jam 7.30 sampai jam 12.15. Oh gitu ya. Nah, berarti dalam minggu ini ya Pak Dona, Iya, dalam minggu. hari Kamis besok insya Allah saya akan melakukan observasi sama Pak Dona. Jamnya berarti jam 7.30 ya sampai jam 12.15 kita nanti ya. Oke lah Pak Dona, berarti terima kasih juga atas informasi yang saya dapat hari ini. Saya ingin bertanya nih Pak Dona, kira-kira dengan percakapan kita sebentar ini apa sih refleksi atau tanggapan Pak Dona sehabis kita bicara ini? Dengan adanya diskusi kita ini Bu, saya bisa lebih menyiapkan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti di hari Kamis. Mulai dari penyiapan tujuan pembelajaran saya sudah jelas, akan saya pakai juga sudah jelas, strateginya jelas, modelnya juga sudah saya sampaikan itu tadi, serta metode dan medianya juga sudah kita sampaikan. Jadi dengan adanya diskusi ini bisa menambah kesiapan saya nanti untuk proses PBM gitu sekiranya seperti itu. Terima kasih Pak Dona. Untuk ya siap-siapkan saja apanya ya Pak Dona. Mudah-mudahan insya Allah hari Kamis besok kita bertemu lagi dan saya akan melakukan observasi sama Pak Dona ya. Oke, Baiklah Bapak Ibu guru hebat CGP Angkatan 9, inilah hasil praobservasi antara saya Sergus Novalinda dengan Pak Dona Aji Kisworo sebagai audien yang akan diobservasi nantinya. Sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, semangat, yes. Oke baik, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, silakan ketua kelas kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Coba duduk siap, gap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan dan keselamatan ya. Kita bisa bertemu kembali di kelas kita tercinta ini di pelajaran pemrograman sistem embedded. Sebelum mulai pembelajaran mungkin Bapak akan absen terlebih dahulu kehadiran Ananda semuanya pada pagi hari ini. Kita mulai dari Ahmad. Oke, Aprilia, Hadir Pak. Diana, Hadir Pak. Yas, Hadir Pak. Fitri, Hadir Pak. Verza, Hadir Pak. oke, Nasba. Oke, baik. Semuanya hadir pada
pagi ini kita akan belajar tentang mikrokontroler. Tapi sebelumnya, Bapak akan menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang jelas kita akan membahas 3 tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama itu nanti Ananda semuanya mampu merancang sistem minimum mikrokontroler. Ya, setelah itu Ananda bisa memahami struktur mikrokontroler Arduino. Dan yang ketiga nanti Ananda semuanya mampu untuk menggambarkan sistem minimum node M. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, ada yang sudah tahu, sudah mendengar apa itu mikrokontroler? Belum? Nah, kalau belum makanya kita belajar pada pagi hari ini. Oke, untuk pagi ini Bapak akan membagi nanti menjadi kelompok-kelompok ya. Nanti akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Yang di sebelah sini nanti Bapak jadikan kelompok 1, dan yang sebelah sini nanti Bapak akan jadikan menjadi kelompok 2. Ya. Jadi nanti kelompok 1 akan membahas tentang sistem embedded, yang kelompok 2 nanti akan membahas tentang mikrokontroler. Ya. Nanti Bapak akan bagikan, ini ada LKPD, lembar kerjanya. Di sini ada instruksi yang sangat jelas terkait apa yang akan kita bahas. Seperti itu. Ya. Oke, Bapak bagikan terlebih dahulu. Oke, ini untuk kelompok 1, silakan. Oke, dan di sini ada untuk kelompok 2. Silakan. Ya. Oke. Ya. Ya, sudah dapat semuanya KPD-nya? Sudah. Oke, selanjutnya masing-masing kelompok silakan didiskusikan ya terkait materi-materi yang Bapak sampaikan tadi berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sebutkan. Sampai di sini paham instruksinya? Paham? Paham ya. Alhamdulillah kalau paham. Di LKPD itu juga sudah Bapak jelaskan runtutan kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini terkait diskusi kelompok kita? Ya. Oke, langsung saja masing-masing kelompok bisa mendiskusikan topik-topik yang sudah Bapak bagikan sesuai LKPD di masing-masing kelompok. Silakan saja ya. Waktu diskusi sudah berakhir. Bagaimana masing-masing kelompok sudah selesai? Sudah. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan hasil diskusi masing-masing kelompok tadi. Kita mulai dari pembahasan yang pertama itu oleh kelompok 1. Oke, kita persilakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah didapatkan. Oke, silakan kelompok 1 ke depan. Oke, silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang arsitektur sistem embedded. Secara umum, pengertian sistem embedded adalah sistem komputasi, tetapi sistem embedded bervariasi dari tidak memiliki antarmuka pengguna UI misalnya, pada perangkat di mana sistem dirancang untuk melakukan tugas tunggal, hingga antarmuka pengguna grafis GUI yang kompleks seperti di perangkat seluler. Antarmuka pengguna dapat mencakup tombol, LED, sensor layar sentuh, dan lainnya. Oke, itu tadi dari kelompok 1 ya, sudah membahas tentang sistem embedded.
Ya. Selanjutnya mungkin kita buka saja sesi diskusi ya kelompok 1 ya. Oke, langsung saja untuk kelompok 2 bisa memberikan pertanyaan terkait kelompok 1 mungkin. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja komponen dari sistem embedded? Oke, pertanyaan dari kelompok 2 cukup bagus banget ya tentang sistem embedded itu apa saja komponennya. Mungkin langsung saja dari kelompok 1 ya, bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke, silakan kelompok 1. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Beberapa sistem embedded memiliki 3 komponen yang terdiri dari yang pertama hardware, yang kedua software dan firmware, yang ketiga sistem operasi waktu nyata atau real time operating system (RTOS) yang mengawasi perangkat lunak aplikasi dan menyediakan mekanisme untuk membiarkan prosesor menjalankan proses sesuai perjadwalan dengan mengikuti rencana untuk mengontrol latensi. RTOS mendefinisikan cara sistem bekerja. RTOS menetapkan aturan selama pelaksanaan program aplikasi. Sistem embedded skala sekecil mungkin tidak memiliki RTOS. Oke, cukup kelompok 1? Oke, luar biasa sekali penampilan dari kelompok 1 dan pertanyaan dari kelompok 2 yang cukup bagus menghiasi diskusi kita pada pagi hari ini cukup komunikatif ya. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kita persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya mungkin kita berikan waktu untuk kelompok 2 ya. Siap kelompok 2? Siap. Oke, untuk kelompok 2 kita persilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Oke, kelompok 2 Bapak berikan waktu untuk menyampaikan hasil diskusinya terkait pembelajaran di topik yang kedua mengenai mikrokontroler. Waktu dan tempat kita persilakan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Microcontroller sering disebut IC, Integrated Circuit, di mana terdapat mikroprosesor dan memori program ready only memory atau ROM yang dapat melakukan pemrosesan data secara digital dan hanya dapat membaca data secara digital. Berbeda dengan personal komputer lainnya. Mikrokontroler memiliki satu atau beberapa tugas yang sangat spesifik. Oke. Di sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan kelompok 1 yang bertanya. Oke, silakan langsung bertanya, boleh. Apa saja fitur mikrokontroler? Beberapa fitur yang umumnya ada di dalam mikrokontroler adalah sebagai berikut. 1. CPU adalah suatu unit pengolah pusat yang terdiri dari 2 bagian, yaitu unit pengandal dan unit logika. Yang kedua, bus alamat berfungsi sebagai sejumlah lintasan saluran pengalamatan antara alamat dan sebuah komputer. Yang ketiga, bus data merupakan sejumlah lintasan saluran keluar masuknya dari suatu mikrokontroler. Yang keempat, bus kontrol atau bus kendali ini berfungsi untuk menyerempakkan operasi mikrokontroler dengan operasi rangkaian luar. Yang kelima, di dalam sebuah mikrokontroler terdapat suatu memori yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Yang keenam, RAM adalah memori yang dapat dibaca atau ditulis. Oke, itu tadi hasil diskusi kita terkait mikrokontroler. Sudah ada pemaparan dari kelompok 2, sudah ada pertanyaan dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, bagaimana rasanya? Cukup?
Cukup ya. Terima kasih dari kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya pada pagi hari ini, dan kelompok 1 sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi-materi dari kelompok 2. Kita persilakan untuk kelompok 2 kembali ke tempatnya lagi. Kita lanjutkan pembelajaran. Silakan kelompok 2 kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, baik. Kita sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi nanti Ananda bisa melengkapi hasil diskusinya di LKPD yang sudah Bapak berikan tadi. Nanti bisa dikumpulkan LKPD-nya kembali. Selain itu kita juga akan setelah ini nanti kita akan kembali pembelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang praktikumnya. Tetapi sebelum itu, dari hasil diskusi tadi antara kelompok 1 dan kelompok 2, ada yang bisa memberikan refleksi kesimpulannya. Ada yang bisa? Oke, silakan Nadia. Oke, silakan, boleh ke depan, boleh, biar berani tampil ke depan. Oke, silakan. Ya, silakan. Refleksi dari Nadia, apa yang sudah didapatkan dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, silakan. Saya merasa senang di hari ini karena di hari ini membahas tentang sistem embedded dan fitur-fitur microcontroller. Oke, jadi Nadia sangat senang sekali ya. Semoga dengan ini nanti kita sama-sama mendapatkan pembelajaran yang ter-up-to-date, pembelajaran yang lebih baru. Oke, terima kasih Nadia. Oke, jadi pembelajaran kita selama beberapa jam tadi, kita mendapatkan kesimpulan bahwasannya sistem microcontroller itu nanti terbagi menjadi 2, ada sistem embedded, ada sistem microcontrollernya. Tadi hasil diskusi sangat komunikatif sekali, kita sudah membahas masing-masingnya. Jadi untuk pembelajaran hari ini mungkin Bapak cukupkan sampai di sini ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Tidak, semuanya paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal Ananda semuanya nanti ke depannya. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Yes. Ya, jadi apapun kondisinya kita harus tetap semangat menghadapi kenyataan-kenyataan hidup, semangat belajar, semangat terus dalam berkarya. Sebelum penutupan mungkin ada yang Alfa tadi tidak ada? Tidak ada ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak sudah hadir di jam pelajaran Bapak. Bapak doakan semoga sehat selalu. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Gusnovalinda. Saya CGP Angkatan 9 SMK Negeri 1 Sungai Rumbai, Kabupaten Darmasraya. Hari ini saya bersama Pak Dona Aji Kisworo. Beliau adalah guru mata pelajaran Teknik Elektronika Industri. Yang mana hari ini saya akan melakukan bincang-bincang tentang observasi yang telah beliau lakukan hari kemarin. Dan hari ini adalah kegiatan bincang pasca observasinya, seperti itu. Siap ya Pak Dona? Oke, siap Bu. Oke Pak Dona. Jadi kita ketahui ya bahwasanya kegiatan supervisi akademik itu ada 3 kegiatan. Yang pertama pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Yang mana beberapa hari yang lalu kita sudah menjalankan kegiatan pra observasi. Kemudian yang hari kemarin kita sudah melakukan observasi ya Pak Dona. Ya, betul, Bu. Alhamdulillah hari ini disebut dengan kegiatan pasca observasi. Baiklah, bahwasanya supervisi akademik ini fungsinya adalah melakukan evaluasi sejauh mana observasi yang telah dilakukan selama kegiatan pembelajaran yang kemarin ya Pak Dona. Iya, betul. Oke. Ini saya mau tanya nih sama Pak Dona, bagaimana sih perasaan Pak Dona ketika saya melakukan observasi yang hari kemarin di dalam pembelajarannya Pak Dona? Iya.
Ya, silakan Pak Dona. Ya baik Bu Linda, untuk perasaan saya kemarin itu sedikit tegang dan ada groginya Bu, karena tidak seperti biasanya ini mengajar didampingi oleh Ibu langsung ya sebagai observator, jadi perasaannya agak grogi sedikit seperti itu Bu. Iya. Ya, manusiawi ya Pak Dona, soalnya ya ketika kita biasanya kita mengajar tanpa dilihat, tentu agak leluasa. Sekarang yang kemarin saya sebagai supervisinya melihat kegiatan observasi pembelajaran yang Pak Dona lakukan. Pak Dona, ketika Pak Dona kemarin melakukan kegiatan pembelajaran, ini kan kemarin itu area pengembangan yang Pak Dona ceritakan kemarin tuh ketika pra observasi. Bisa sedikit ceritakan Pak Dona bagaimana area pengembangan pembelajaran Pak Dona itu? Oh iya Bu, kemarin kan kita sudah membuat area pengembangan pembelajarannya itu kan ada dua ya Bu ya. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua ada keterampilan. Di pengetahuan kemarin itu saya beserta peserta didik itu memfokuskan ke pembahasan pemahaman terkait mikrokontrolernya Bu. Jadi anak itu paham dulu dengan arsitektur mikrokontroler, strukturnya, komponennya seperti apa. Baru setelah itu area pemahamannya kita masuk ke praktikumnya atau keterampilannya. Anak-anak itu bisa menggunakan mikrokontroler itu Bu, mulai dari memprogram sampai nanti melakukan pemasangan komponen seperti itu. Oh gitu ya. Oke Pak Dona. Nah ini tentu Pak Dona melakukan tahapan-tahapan ya sampai Pak Dona bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran itu. Mungkin bisa Pak Dona ceritakan sedikit tahapan persiapan dalam pembelajaran Pak Dona itu seperti apa? Ya Bu, baik. Untuk tahapannya yang sudah kita lalui bersama itu yang jelas pertama saya menyiapkan perangkat ajar Bu, mulai dari ATP dan lain sebagainya, LKPD, bahkan media juga kita siapkan yang sebelumnya sudah kita pakai itu seperti PowerPoint, video pembelajarannya, itu sudah kita siapkan jauh-jauh hari sebelumnya dan kita gunakan kemarin ketika proses pembelajaran. Seperti itu. Oke. Lalu nih Pak Dona, kan Pak Dona area pengembangannya di pengetahuan, di keterampilan. Pertanyaan saya seperti ini, sejauh mana sih apakah area pengembangan yang telah Pak Dona laksanakan di dalam kelas itu, apakah sudah baik atau bagaimana? Mungkin bisa ceritakan sedikit? Selama proses pembelajaran yang sudah kita lalui bersama kemarin Bu dengan peserta didik, kita mengamati juga kalau secara umum mungkin berjalan dengan baik Bu, dengan baik karena ada hampir sebagian siswa itu antusias dengan praktikum, dengan pembelajaran yang kita berikan. Tetapi saya sebagai guru di dalam kelas tersebut juga menemukan beberapa kendala Bu, menemukan beberapa kekurangan. Di antaranya itu ada beberapa peserta didik yang kurang tertarik mungkin Bu, atau mungkin kurang aktif dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Berarti kendalanya ada Pak Dona temui ya dengan yang hal yang kemarin tuh ya. Mungkin bisa jadi mungkin anak-anak tuh apa ya Pak Dona mengharapkan hasil dari kawan saja ya, tidak aktif mereka ya. Betul Bu. Jadi cuman terfokus ke kawannya saja seperti itu. Itu salah satu kekurangan yang kita temui kemarin Bu. Gitu ya. Sekarang ini Pak Dona, dengan hal yang seperti itu Pak Dona temui di dalam pembelajaran yang berlangsung, kira-kira ini bagaimana usaha Pak Dona agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan sempurna lagi lah sesuai dengan yang kita harapkan seperti itu. Oke Bu, dari kekurangan-kekurangan yang sudah kita temui kemarin Bu, itu kan saya sendiri sebagai guru mapel tersebut melakukan evaluasi mungkin Bu. Ada beberapa faktor penyebabnya. Saya amati anak-anak yang kurang aktif itu mungkin tidak cocok dengan kelompok yang saya bagi. Seperti itu Bu. Karena ketidakcocokan itu bisa jadi anak itu lebih dominan gaya belajarnya di visual. Ternyata di kelompoknya anak itu banyak yang kinestetik. Jadi banyak terjadi ketidaksesuaian kelompok. Seperti itu Bu. Kedepannya mungkin saya juga akan lebih memprioritaskan bagaimana cara pengelompokan yang baik Bu dengan gaya belajar anak itu sendiri. Jadi nanti tujuan kedepannya saya harapkan anak-anak itu memang di dalam kelompok itu bisa aktif dan bisa
mengikuti pembelajaran dengan sepenuhnya seperti itu. Berarti nanti agar nyaman lagi. Iya, Pak Dona. betul. Oh memang ya Pak Dona, jadi ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, yang awalnya memang iya, umpamanya kita memilih atau mengelompokkan anak ini berdasarkan minat dan bakat mereka. Kemudian tahu-tahu kita tidak mempedulikan bagaimana cara gaya belajar mereka, apakah auditorikah mereka, atau kinestetikah mereka, atau visual. Jadi kedepannya itu usaha Pak Dona lagi ya, lebih memperhitungkan bagaimana untuk mengelompokkan diskusi mereka nantinya seperti itu ya. Kemudian Pak Dona, ini kira-kira kapan ya Pak Dona melakukan perubahan untuk hal yang seperti ini agar Pak Dona nanti bersama anak-anak merasa nyaman dalam pembelajarannya. Pak Dona nyaman juga, anak-anak pun nyaman seperti itu. Ya, baik Bu Linda, untuk kapan mungkin kedepannya di pembelajaran-pelajaran berikutnya, apakah nanti di semester depan, karena saat ini kan kita sudah di penghujung semester Bu ya. Ya, Di semester depan, di awal semester saya akan lebih memantapkan lagi proses pembelajaran secara diferensial ini Bu. Nanti kita lebih fokuskan lagi bagaimana gaya belajar anak itu bisa kita kategorikan sehingga pembelajaran yang kita inginkan itu bisa tercapai. Oke lah. Mudah-mudahan nanti dengan situasi kendala yang telah Pak Dona jalani selama proses pembelajaran dengan faktornya seperti ini, kemudian Pak Dona sudah menemukan solusinya bagaimana agar pembelajaran ini lebih sempurna lagi ya ke depannya. Dan itu sudah ada jawabannya sama Pak Dona. Oke lah Pak Dona, terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya untuk kita berbincang setelah pasca observasi ini. Baiklah Bapak Ibu hebat semuanya, demikian bincang saya bersama guru mata pelajaran Teknik Elektronika Industri, yaitu Bapak Dona Aji Kisworo, tentang supervisi akademik mulai dari pra-observasi, kemudian observasinya, dan pasca observasi. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.